Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Ulfarini. Baik, saya akan menjelaskan materi kelas 9 SMP, yaitu materi ekonomi yang berjudul Langkah Awal Menjadi Cerdas Finansial. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu. Pengertian ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas eh, untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, dalam ekonomi di sini kita membahas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta bagaimana keputusan ekonomi dibuat oleh individu, perusahaan, dan pemerintah. Sebelum itu, ekonomi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada ekonomi makro dan ekonomi mikro, yang dimana ekonomi mikro ini adalah mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi, seperti bagaimana harga ditentukan, bagaimana pasar bekerja, dan bagaimana konsumen serta produsen berinteraksi. Yang kedua, ekonomi makro yaitu mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Nah, apa saja sih masalah pokok ekonomi? Di sini terdapat 3 masalah pokok ekonomi. Yang pertama, apa yang akan diproduksi. Yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Dan yang ketiga, untuk eh, untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi. Nah, masalah-masalah ini muncul karena sumber daya alam dan tenaga kerja terbatas, sementara kebutuhan manusia terus berkembang. Nah, oleh karena itu, setiap neraca dan sistem ekonomi harus menemukan cara terbaik untuk mengatasinya. Oke, kita lanjut ke kegiatan ekonomi. Nah, di sini kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih maksudnya produksi itu? Nah, produksi ini adalah proses menciptakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya nih, petani menanam padi, pabrik membuat pakaian, atau seseorang desainer grafis menciptakan logo untuk suatu perusahaan. Yang kedua, distribusi. Kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen, misalnya perusahaan logistik mengirimkan produk ke toko-toko, pedagang grosir menjual barang ke pengecer, atau marketplace online memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga yaitu konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah penggunaan barang atau jasa oleh individu atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, membeli makanan di warung, memakai jasa transportasi umum, atau menggunakan layanan streaming atau hiburan. Nah, jadi di dalam ekonomi itu mempunyai banyak pelaku. Nah, di sini ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama, ada namanya rumah tangga konsumen. Mana sih yang dikatakan dengan rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen itu adalah kita sebagai pembeli, pembeli barang maupun jasa. Terus ada juga yang kedua namanya rumah tangga produsen, yang dimana rumah tangga produsen ini adalah pabrik dan pedagang. Dan yang ketiga itu ada namanya pemerintah. Pemerintah ini yaitu mengatur dan mengawasi ekonomi, apa saja yang keluar dan apa saja yang masuk. Dan yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini berperan dalam perdagangan internasional atau bisa dikatakan dengan ekspor dan impor. Nah, selanjutnya di sini ada sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini terbagi menjadi 4. Ada namanya tradisional. Nah, mana sih yang dimaksud dengan tradisional? Tradisional ini berbasis pada adat dan kebiasaan, yang dimana produksi dan distribusi dilakukan secara sederhana dan turun-temurun. Contoh nih, masyarakat pedesaan yang masih bergantung pada pertanian dan barter sebagai cara bertransaksi. Terus yang kedua, ada namanya sistem komando atau terencana. Nah, di sini pemerintah itu mengendalikan seluruh aspek ekonomi, termasuk produksi dan distribusi barang serta jasa.
Contohnya di Korea Utara yang dimana pemerintahnya itu mengatur seluruh aspek ekonomi. Dan yang ketiga ada namanya sistem ekonomi pasar. Nah, ekonomi ini ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran dengan sedikit intervensi pemerintah. Contohnya di Amerika Serikat, di mana bisnis swastanya itu memiliki kebebasan untuk bersaing tanpa banyak campur tangan pemerintah. Nah, dan yang terakhir, sistem ekonomi yang terakhir itu campuran, yaitu menggabungkan unsur ekonomi pasar dengan pengaturan pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya di Indonesia, di mana ada kebebasan berusaha tetapi beberapa sektor itu masih dikendalikan oleh pemerintah. Oke, kita lanjut ke permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Umumnya, jika harga turun, permintaan meningkat. Nah, dan sebaliknya, faktor yang mempengaruhi permintaan meliputi pendapatan, selera, harga barang terkait, serta ekspektasi konsumen. Namun sebaliknya kalau penawaran itu adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar dari produsen pada berbagai tingkat harga. Biasanya jika harga naik, produsen lebih termotivasi untuk meningkatkan penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran mencakup biaya produksi gitu, teknologi, kebijakan pemerintah, dan bahkan tradisional pasar. Nah, bagaimana sih sistem ekonomi di Indonesia? Nah, ekonomi di Indonesia itu terus berkembang dengan berbagai tantangan dan peluang. Pada awal Juni 2025, terjadi aliran modal asing keluar sebesar 4,048 triliun. Sementara pasar saham mengalami pelemahan dengan penurunan IHSG namanya sebesar 0,87%. Meskipun begitu, ekonomi Indonesia ini tumbuh 5,11% pada triwulan pertama yaitu 2024. Lagi didorong oleh konsumsi domestik dan investasi infrastruktur. Nah, selain itu, peristiwa besar seperti pertandingan Timnas Indonesia vs Cina juga memberikan dampak ekonomi positif bagi sektor pariwisata dan bisnis lokal. Singkatnya, ekonomi Indonesia ini mengalami pertumbuhan yang stabil meski menghadapi banyak tantangan seperti modal asing keluar dan fluktuasi pasar saham. Pemerintahan terus berupaya menjaga keseimbangan ekonomi melalui berbagai kebijakan. Nah, jadi Indonesia itu semakin berkembang meskipun banyak tantangan yang dihadapi gitu. Nah, jadi ada juga globalisasi dan ekonomi, yang dimana globalisasi ekonomi ini adalah proses meningkatnya keterhubungan ekonomi antar negara melalui perdagangan, investasi, teknologi, bahkan tenaga kerja. Nah, ini membawa manfaat seperti pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tetapi juga dapat menyebabkan ketimpangan dan ketergantungan ekonomi. Indonesia ini mengalami dampaknya dalam perdagangan internasional dan investasi asing. Nah, yang terakhir yaitu pentingnya kecerdasan finansial. Mengapa di ekonomi ini harus kita mempunyai kecerdasan yang finansial? Karena di sini keterampilan mengelola uang dengan bijak agar keuangan tetap stabil dan masa depan lebih aman. Dengan kecerdasan finansial kita, di sini kita bisa menghindari utang yang tidak perlu, mengatur pengeluaran dengan baik, menabung untuk kebutuhan jangka pendek maupun panjang, serta berinvestasi demi masa depan. Selain itu, kecerdasan finansial ini juga membantu kita memahami bagaimana cara kita meningkatkan pendapatan, memilih instrumen keuangan yang tepat, dan merencanakan pensiun tanpa kekhawatiran finansial. Orang yang memiliki kecerdasan finansial biasanya lebih tenang menghadapi krisis ekonomi karena mereka sudah memiliki strategi keuangan yang kuat. Jadi teman-teman, jikalau kita ingin membangun usaha ataupun jikalau kita ingin ekonomi kita yang akan masa yang akan datang itu, kita harus memiliki kecerdasan yang finansial untuk bisa
membangun gitu, untuk bisa mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena kita hidup itu juga bisa membutuhkan uang gitu. Kita harus memiliki cerdas yang finansial. Baik, itu saja materi yang saya sudah jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.